Denpasar. Jumpa lagi bersama saya Ayu Tia. Kita sedang berada di segmen Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, Sobat Kreatif, Denfest tahun ini kemasannya cukup berbeda dari Denfest tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini kita sedang dilanda pandemi, jadi Denfest juga mengikuti ya. Nah, seluruh tayangan seputar Denfest bisa disaksikan di denfest.creativity.id, dan pemerintah Kota Denpasar juga menyediakan UMKM, platform untuk UMKM khusus ya, untuk berjualan secara online, dan Sobat Kreatif juga bisa berbelanja secara online nantinya, tapi juga kedepannya akan ada offline-nya juga, tapi mungkin kemasannya sedikit berbeda. Nah, untuk segmen hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Denpasar, dan juga sangat berperanan penting untuk berkembangnya kain endek, songket, dan juga bordir di Kota Denpasar. Mari kita sambut Mbak Rea. Halo Mbak Rea, apa kabar? Baik. Selamat datang di Dharma Negara Alaya. Ya, makasih Ayu. Jadi sebelum saya berbincang-bincang lebih dalam sama Mbak Rea, mungkin saya akan membacakan sedikit profil dari Mbak Rea. Beliau bernama lengkap Niwayan Ria Mariani, bergabung dalam organisasi Asbes Kota Denpasar yang kebetulan sebagai ketua Asbes. Lalu bergabung dalam organisasi Denpasar Entrepreneur Club dan juga Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Beliau juga merupakan owner dari Cempaka Butik dan juga Cempaka Residence. Dari profilnya aja udah sangat banyak ya kegiatan yang digeluti Mbak Rea dari dulu mungkin. Dan untuk pertanyaan pertama nih Mbak Rea, sejak kapan sih Mbak Rea berkecimpung di dunia bisnis fashion? Lalu kalau kita lihat background pendidikan gitu ya, Mbak Rea lulusan hubungan internasional dan juga manajemen gitu. Kok bisa dari lulusan yang seperti itu lalu berbelok ke bisnis? Boleh diceritakan? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya udah diundang untuk acara talk show di Denfest ini. Nah, saya mau berbagi cerita juga bahwa saya itu background saya itu dulu saya mengambil jurusan hubungan internasional dan jurusan manajemen itu S1-nya 2 saya ambil dalam waktu yang bersamaan. Ya, karena waktu itu kuliahnya di Jogja. Jadi semangat belajarnya masih menggebu-gebu waktu itu. Nah, jadi memutuskan tuh ambil S1-nya 2 sekalian. Nah, setelah itu tamat dari Jogja, pindah ke Bali, kembali lagi ke Bali, dan akhirnya saya kursus di Susan Budi Harjo. Saya sempat kursus desain, kursus menjahit, dan akhirnya setelah itu mau mencoba untuk menjadi entrepreneur. Yang terbersit di pikiran saya adalah toko kebaya. Pada awalnya itu malah toko kebaya. Itu ya? Di tahun 2015, itu sudah 15 tahun artinya. Nah, jadi setelah itu ternyata semakin sering saya menjadi binaan UMKM Kota Denpasar, binaan provinsi juga, dan juga binaan dari BUMN dan dinas di Kota Denpasar maupun Dekranasda. Akhirnya kita terus berlatih, diajarkan pelatihan dan juga diajak pameran dan juga fashion show. Akhirnya saya yang dulu toko kebaya biasa akhirnya naik kelas. Naik kelas, saya menjadi seorang desainer dan menjadi salah satu desainer di Kota Denpasar. Berarti bisa dibilang awal mulanya berbelok ke bisnis fashion itu karena ketertarikan di dunia fashion ya. Betul sekali. Mungkin menyukai kebaya, kita sering ke pura ya kan. Jadi kurang lebih dari sana minatnya mulai muncul gitu. Lalu ikut kursus-kursus dan akhirnya adalah butik ya. Iya, dan ternyata fashion saya memang di sana. Jadi senang ya pasti menggeluti bidang itu gitu. Senang banget. Lalu untuk pengalaman dalam dunia fashion apa aja nih Mbak ya? Pengalaman dalam dunia fashion itu banyak sekali. Saya dapat banyak pelajaran, banyak ilmu semenjak menjadi binaan UMKM Kota Denpasar dan juga UMKM dari Dekranasda Kota Denpasar, Disperindak Kota Denpasar. Kita semakin sering diajak latihan. Awalnya itu kita tampil untuk skala kecil dulu. Yang pertama saya ingat, sekalian saya bercerita tentang endek. Nah, itu dulu endek pertama kali tahun 2009 itu belum ada pengrajin yang mau motong endek. Sama sekali nggak ada. Kita dipancing sama pemerintah, ayo dong UMKM bikin endek jadiin baju. Beberapa UMKM nggak mau, karena siapa sih yang mau beli baju endek?
Karena waktu itu baju ndak belum laku di pasaran, dan yang pakai ndak hanya guru dan juga pejabat, apalagi anak muda nggak ada. Akhirnya karena ada fashion on the street saat itu, kita diajak sama pemerintah, setiap pengrajin harus bikin desain dari ndak. Nah waktu itu kita ingat, waktu itu belum ada duta ndak, modelnya itu diambil dari anak-anak SMA di Kota Denpasar, SMA negeri, yang postur tubuhnya sesuai dengan kriteria model. Dan akhirnya itu kita fashion on the street. Saat itu saya masih ingat ada pengrajin yang tak mau motong endaknya, jadi endak itu dililit-lilit, dililit bentuk gaun seperti itu. Nah saya waktu itu nekat motong endak, tapi model bajunya masih yang standar, karena saya mikir setelah itu biar bisa dijual kembali. Nah akhirnya berikutnya endak mulai digalakkan oleh pemerintah, semua BUMN dan juga PNS harus memakai endak. Akhirnya kita mulai terinspirasi dan semakin kreatif untuk menciptakan endak, untuk menciptakan baju-baju dari endak. Nah setelah itu tahun 2013 kita ada tawaran tampil di Jakarta, di Jakarta Fashion Food Festival waktu itu yang pertama kali. Waktu itu pemerintah memberikan slot, silahkan Asbes kalau mau tampil di Jakarta silahkan, tapi dari pemerintah waktu itu belum ada anggaran apa-apa, apakah Asbes bersedia. Nah beberapa teman Asbes saya ajak runding, ternyata mereka ada yang menolak, ada yang menerima. Mereka bilang ngapain sih kita tampil di Jakarta, kita udah kalah sama desainer Jakarta. Dan ternyata kita nekat kita Asbes, kita harus bisa tampil di Jakarta, kita harus memperkenalkan endak Jakarta. Nah akhirnya setelah itu beberapa teman-teman Asbes yang ikut mendesain endak untuk fashion show di JF3 sudah mulai menemukan jati dirinya. Istilahnya Rea Cempaka sudah menemukan style sendiri untuk desainnya, Devinta Tito sudah menemukan style sendiri, Dewi Anyar juga sudah menemukan style sendiri. Mulai kita mengerti cara fashion show yang benar seperti apa. Nah, setelah melihat penampilan kita di Jakarta, Bapak dan Ibu Wali Kota saat itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengrajin, luar biasa sekali. Dan tahun berikutnya kita dianggarkan untuk di ballroom. Itu di JF3 di ballroom kita dianggarkan, dan itu fashion show benar-benar semua mata tertuju dengan rancangan kita. Dan di sana mulai kita lebih semangat lagi mendesain, dan hasilnya luar biasa. Dan di tahun 2015 kita tampil di Indonesia Fashion Week. Itu panggung sebesar panggung utama. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya? Indonesia Fashion Week itu ada banyak panggung. Ada yang cuma runway kecil, ada yang panggung utama. Nah panggung utama itu harganya aja luar biasa, itu ratusan juta. Dan semua mata benar-benar tertuju. Yang tampil di sana tuh desainer besar seperti Raden Sirait, Ana Avanti, dan salah satu kesempatan yang luar biasa yaitu dari Dekranasda Kota Denpasar. Saya terpilih untuk mewakili Dekranasda bersama 3 orang, yaitu saya, Rea Cempaka, Devinta Tito, Sekar Jepun, dan juga Katrin Sutajaya. Saat itu kita harus mengangkat endak Denpasar. Endak Denpasar yang kita angkat bertiga itu sama, motifnya sama, semua warna-warnanya sama, dan bagaimana cara menunjukkan bahwa ini loh desainer Rea Cempaka, ini loh desain Devinta Tito, ini desain Katrin. Sedangkan bahannya sama. Nah di situ kita belajar. Setelah kita sering pelatihan fashion show, akhirnya semua mempunyai gaya tersendiri. Saya spesialis dari kebaya endak, Devinta Tito cocktail dress, dan Katrin gaun malam. Nah jadi kita sudah menemukan jati diri kita, dan kita naik kelas sebagai desainer. Setelah kita tampil di Indonesia Fashion Week, kita tampil di Manila Fame, itu kita pameran, dan juga Hong Kong Fashion Week. Sudah sampai go internasional, tapi kita bukan fashion show saat itu, kita memperkenalkan endak. Kita pameran dengan membawa endak saat itu di sana, dan antusias luar biasa. Dan kemarin saya juga sempat tampil di Pesona Tenun Dewata. Itu saya mewakili Denpasar bersama dengan 9 orang desainer lainnya yang membawa kabupaten kota masing-masing. Oke,
cukup luar biasa, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Mbak Ria dan juga rekan-rekan Asbes yang benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan Endek gitu ya, agar dikenal ke kancah nasional bahkan internasional. Tentu dalam proses itu Mbak Ria kan tantangannya sangat berat dan banyak ya, dimana juga kita sebagai fashion designer lokal dituntut untuk membuat sesuatu ke nasional bahkan internasional. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri gitu. Kira-kira apa aja sih tantangannya untuk rekan-rekan Asbes dan terutama Mbak Ria sendiri? Oke, tantangan kita yang pertama itu adalah dari segi fashion designer, tantangan kita adalah kita dibandingkan dengan desainer yang dari luar, karena ini kain tenun itu banyak kekurangannya ya. Maksudnya banyak dari sifat bahannya yang memiliki kekurangan, yaitu bahannya tidak lemes, tidak jatuh. Jadi untuk kita bikin gaun atau dress itu agak sedikit susah, dan tenun itu ada yang luntur juga dan warnanya cepat pudar. Karena ada warna alam juga. Ada warna alam juga, ada warna mastuli juga yang bahannya itu agak luntur. Nah, namun kita concern, kita tetap punya niat untuk mengangkat produk unggulan lokal, dan akhirnya kita sering berkonsultasi dengan Ibu Ketua Dekranasda Kota Denpasar, dan akhirnya kita sering diberikan pelatihan bagaimana cara mengatasi dari kelemahan bahan ya. Jadi kita sering bikin pelatihan dan mengundang desainer dari luar, waktu itu seperti Didit Maulana, Deden Siswanto, untuk memberikan kita motivasi, memberikan kita tambahan ilmu bagaimana sebaiknya terhadap bahan tenun. Dan ternyata bahan tenun itu luar biasa setelah kita tahu bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahannya. Dan selain itu juga permasalahan yang kedua kita hadapi itu adalah dengan banyaknya sekarang jiplakan-jiplakan dari kain tenun, yaitu berupa print. Itu membuat kain tenun agak penjualannya agak menurun ya. Karena ada pesaing yang di itu print-printan gitu ya. Iya, betul sekali. Namun tetap tenun memiliki pangsa pasar tersendiri, tetap banyak peminatnya juga. Dan kita jelaskan bahwa ini kain print, kelemahannya adalah print itu kalau dibalik beda warna, kalau tenun dia nggak masalah, mau dibolak-balik itu nggak masalah. Dan juga permasalahan kita yang ketiga itu adalah sekarang ini, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita memang agak sulit ya untuk melakukan pemasaran terhadap kain-kain tersebut, karena kebutuhan masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan dari pangan seperti itu. Berarti selain istilahnya berjualan, juga Mbak Ria dan teman-teman Asbes melakukan sharing informasi edukasi tentang Endek, Soket, gitu ya Mbak Ria. Jadi nggak cuma memikirkan benefits of income secara materi aja, tapi gimana juga Asbes memberi informasi ke warga kota, lalu ke sobat kreatif, apa sih keunggulan dari kain Endek, terus bisa dikemas sebagai apa aja gitu kan. Jadi sehingga kita sebenarnya sudah bisa menyadari bahwa perkembangan Endek sampai saat ini sangat luar biasa. Dari dulu saya pribadi juga nggak pernah terpikirkan kalau Endek bisa jadi sebuah baju yang bisa kainnya dipotong-potong terus jadi lebih eye catching, lebih anak muda banget gitu kan. Kalau zaman dulu lembaran, betul sekali. Bisa dipakai cuman kesannya dulu orang tua banget. Iya kan. Sedangkan sekarang apalagi semenjak ada Duta Endek juga, betul sekali. Ya kan, Asbes dan Duta Endek juga sering kolaborasi, kita juga sama-sama ikut serta gitu menginformasikan ke warga kota kalau ternyata Endek juga bisa dipakai untuk anak muda gitu kan. Dan di Asbes pun, di asosiasi Asbes itu kepanjangan dari Asosiasi Bordir Endek dan Songket Kota Denpasar, kita sering membuat acara, membuat lomba untuk memancing kreativitas dari para pecinta fashion dari masyarakat. Kemarin kita buat lomba fashion show Endek casual monokrom. Hitam putih berarti ya? Monokrom itu nggak hanya hitam putih, monokrom itu warna yang berpusatkan pada satu warna beserta dengan warna turunannya. Jadi walaupun dia ungu, kombinasi dia adalah ungu muda, ungu tua, akhirnya dia bisa menjurus ke putih atau ke hitam. Jadi warna itu tidak banyak dalam satu kain. Pink pun bisa menjadi monokrom dengan warna turunannya. Jadi kita mau
memancing kreativitas dengan cara setiap lomba kita buat berbeda tema. Kemarin kita sempat buat Gatsby Party. Bagaimana sih Enda, apakah menarik untuk dipakai ke pesta? Dan ternyata luar biasa sekali desain dari para peserta. Kita sampai bingung menentukan, dan mereka antusias banget untuk membuat baju baru setiap lomba. Ya kemarin kita juga ada casual beach, jadi seperti pakaian pantai. Kita juga bikin busana adat ke sekolah, ke kantor. Jadi memang setiap lomba kita beda-beda agar kreativitas mereka lebih terasa kembali. Jadi dengan tema-tema tersebut juga akhirnya warga kota menyadari ya bahwa kain endek itu di segala segmen bisa masuk, bahkan bisa dijadikan untuk pakaian ke pantai. Ada juga saya lihat beberapa orang gitu membuat bisnis pakaian renang pun sebenarnya ada yang berbahan endek, tapi mungkin pengolahannya agak sedikit berbeda gitu. Mungkin bisa motifnya mungkin diambil motif endek, tapi bahannya tetap yang untuk pakaian swimwear. Dan juga endek itu dipakai di segala usia juga. Kemarin kita sempat bikin lomba fashion show endek lansia. Jadi itu ternyata lansia perlu diberikan ruang dan kesempatan juga untuk tampil. Saat itu mereka luar biasa antusiasnya, dan pada saat tampil menggunakan baju endek dari kita itu nggak mau turun semua pengen terus kesenangan tampil. Ternyata mereka perlu diperhatikan, perlu diberikan ruang dan kesempatan. Anak muda aja model-model udah biasa. Jadi ada kesempatan untuk lansia ya, pasti bakal senang banget ya. Kemarin juga kita buat untuk anak disabilitas juga. Jadi anak disabilitas tampil dengan menggunakan pakaian endek. Jadi mulai dari tunarungu, tunanetra, dan juga tunagrahita, semua kita ajak tampil. Dan ternyata mereka luar biasa bahagianya bisa tampil di panggung. Pada saat itu pas HUT Kota Denpasar kita tampilkan, dan benar-benar luar biasa. Dan namun kini semenjak pandemi ini kreativitasnya mungkin agak terbatas sedikit ya, karena tidak boleh membuat keramaian. Ada batasan-batasan lah yang membuat kita semua nggak bisa semaksimal sebelum pandemi kreativitasnya gitu. Sebelum masuk ke pembahasan soal pandemi, ada satu hal yang pengen saya tanya ke Mbak Ria. Tadi menyangkut tentang ciri khas atau karakter dari desainnya Mbak Ria dan rekan-rekan Asbes gitu ya. Dalam mencari dan membentuk ciri khas pasti kan prosesnya juga panjang. Gimana sih akhirnya Mbak Ria bisa ciri khas dari Cempaka Butik itu adalah kebaya endek gitu? Itu ciri khas itu secara tidak langsung terbentuk sendiri. Saya juga kadang saya juga nggak berhenti berpikir ya, gimana ya kok bisa ya Cempaka. Nah itu setelah saya kembali lagi saya berpikir bahwa ternyata saya itu background dari usaha saya itu adalah kebaya. Pakaian adat Bali, kebaya. Saya punya tukang bordir, saya punya tukang jahit, dan bagaimana saya menciptakan sebuah baju sesuai. Kalau saya disuruh bikin casual, jelas itu saya bisa bikin casual, namun karakter saya itu adalah kebaya. Apalagi saya tahu di luar Bali itu kebaya yang banyak peminatnya itu kebaya yang tidak tipis, yang tidak transparan. Nah, saya coba bikin kebaya dari endek. Saat itu endek itu dibordir, endek itu dipayet, endek itu diberi kerawang, endek itu dimodifikasi lah untuk menjadi kebaya, dan ternyata peminatnya luar biasa banget. Dan akhirnya karena banyak permintaan, kita sering membuat kebaya endek, dan di situ saya mulai menemukan jati diri saya. Berarti Sobat Kreatif bisa dibilang untuk membentuk sebuah ciri khas gitu, itu kita ada proses berpikir yang sangat panjang, tidak boleh berhenti memikirkan ide-ide, tidak boleh berhenti berinovasi, betul, dan tidak meninggalkan ciri khas aslinya. Contohnya seperti Maria sendiri memulai dengan membuat kebaya, lalu ada inovasi ke endek, jadi dikombinasikan kebaya sama endeknya. Iya, betul gitu sekali. Ya. Kalaupun saya harus membuat baju casual seperti saya kemarin tampil di Pesona Tenun Dewata, tetap saya menggunakan ciri khas saya. Di mana? Iya, betul gitu sekali. Ada lace-nya, ada payetnya. Nah, jadi kelihatan banget, oh ini loh desainnya Ria Cempaka. Jadi dari style-stylenya pun udah bisa dikenali. Walaupun diberikan tantangan 3 desainer, kainnya sama, coba diolah dengan versinya masing-masing. Iya, gitu kan? betul. Jadi tetap bisa menonjolkan sisinya, ini loh Mbak Ria, ini loh teman-teman yang lain gitu kan. Lalu masuk ke pandemi ya Mbak Ria.
Tadi sudah dibilang bahwa ya pandemi ini sedikit tidak berpengaruh sekali untuk kita teman-teman industri kreatif, terutama di bagian fashion, yang bisnis-bisnis juga sekarang mungkin oke lah salesnya menurun gitu kan. Tapi kalau dari Maria sendiri selama pandemi gimana sih bisnisnya, apa upaya-upaya yang Maria lakukan untuk mempertahankan bisnisnya Maria? Mungkin bisa di-sharing ke sobat kreatif, mungkin sobat kreatif di rumah ada juga yang mengalami hal yang sama gitu ya. Sekarang lagi punya bisnis, lalu tiba-tiba pandemi datang gitu aja, terus juga ada keraguan atau bahkan sempat merasa down bahwa bisa nggak sih ya bisnis saya tetap jalan. Nah mungkin akan diberi sedikit pencerahan oleh Mbak Ria yang sudah lebih berpengalaman. Silahkan Mbak Ria. Oke, sebelumnya saya menceritakan dulu pada saat pandemi, kita semua, terutama di Asosiasi Bordir dan Songket Kota Denpasar, kita semua mengalami penurunan penjualan yang luar biasa. Bahkan di bulan Maret dan April itu nihil sama sekali, itu penjualan kita benar-benar kosong. Dan saya bersama teman-teman Asbes, jadi kita memiliki ide bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang lebih relevansi pada saat pandemi saat ini, dan kita memutuskan untuk membuat masker. Jadi bersama dengan kita dibantu oleh pemerintah Kota Denpasar, kita memasarkan masker dari UMKM Kota Denpasar, dan ternyata antusiasnya luar biasa. Masker bisa kita jual sampai 20.000 pieces itu per hari dengan harga yang sangat terjangkau. Permintaan masker saat itu luar biasa, dan akhirnya semua teman-teman Asbes itu bersyukur ya, karena tukang mereka ada kerjaan juga, dan akhirnya kita semua bisa mengandalkan gaji karyawan dari pembuatan masker tersebut. Dan setelah itu kita juga di Asbes, kita saling bertukar informasi dan bertukar barang dagangan. Jadi siapapun yang memiliki barang dagangan, entah itu sanitizer, entah itu barang-barang produk lain yang terkait pandemi yang saat itu laku. Jadi saat itu kita tidak idealis menjadi desainer, saya harus menjual, enggak, apa yang saya jual harus sesuai dengan karakter saya. Tidak seperti itu, karena kita pengusaha, jadi apapun yang bisa kita jual karena itu cara kita bertahan dulu saat pandemi. Karena kita bekerja sama dengan teman-teman Asbes dan saling membantu memasarkan, akhirnya Asbes itu kembali bangkit, dan sekarang masker sudah banyak yang jual, sanitizer dan disinfektan semua banyak yang jual. Akhirnya kita kembali menjual produk kita. Seperti saya tetap menjual saya tetap menjual pakaian, namun dengan produk yang tetap relevansi saat ini, yaitu kita membuat piyama. Tapi bahannya kita bikin dari motif-motif tenun juga kita bikin, maupun motif lainnya. Jadi kita bikin piyama, kita bikin shawl, kita bikin segala macam yang bisa dijual laku saat ini. Jadi saran saya adalah jangan berfokus pada satu produk, segera kita membuat produk yang relevansi dengan produk kita yang saat ini. Selain itu juga kita harus gencarkan penjualan online, karena sekarang masyarakat tidak mungkin datang langsung ke store ya, tidak mungkin offline karena kondisi pandemi harus membatasi kegiatan. Jadi kita sama-sama teman-teman di Asbes, apalagi saya membeli segera saya untuk barang-barang untuk foto yang menunjang foto, hiasan-hiasan itu bagaimana menampilkan produk yang bagus untuk kita jual secara online. Nah setelah itu, selain itu saran saya adalah kita tidak boleh bekerja sendiri, istilahnya kita dan sesama pengusaha harus bekerja sama. Apabila ada teman yang memiliki dagangan yang kita anggap laku, kita saling membantu, kita bisa menjualkan menjadi reseller. Nah itu kita tetap tidak fokus dengan satu produk aja, namun pada akhirnya kita akan kembali pada produk kita, dan kita tetap berinovasi dengan produk kita yang ada. Jadi sobat kreatif, itu tips-tips dari Mbak Ria yang bisa saya simpulkan sangat penting sekali untuk sobat kreatif lakukan pada masa pandemi, karena kita sebagai bisnis yang terjun di dunia bisnis gitu ya, dalam masa-masa kritis seperti ini, yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama adalah terus berinovasi. Betul. Yang kedua bekerja sama dengan rekan-rekan, itu pentingnya kolaborasi saat ini Mbak Ria ya. Kita turunkanlah sedikit ego kita, idealis kita, untuk bisa sama-sama bertahan hidup dulu lah, minimal untuk
masa-masa pandemi Iya, ini nggak betul usah sekali. terlalu jauh dulu berpikir ke depan, karena Betul, nanti betul. setelah semuanya mereda pasti akan kembali lagi. Ya, gitu. apa yang Ayu Tia simpulkan tadi memang benar sekali, kita harus menurunkan ego kita. Iya. Walaupun orang kenal saya sebagai desainer, saya sekarang menjual masker, bahkan makanan pun saya jual. Iya, Saya nggak apapun lah dilakukan, apapun, saya gitu. nggak gengsi, terserah orang mau menilai apa. Yang jelas saya bisa menghidupi karyawan saya. Saya memikirkan bahwa banyak orang yang harus saya hidupi. Iya. Seperti itu. Jadi kalau saya memikirkan apa kata orang, mungkin Tidak akan jalan iya, nantinya. betul sekali. Iya. Jadi sebenarnya masa pandemi ini harusnya malah membuat kita semakin kreatif ya, sobat kreatif, karena dengan adanya tekanan, dengan adanya masalah yang besar, maka insting kita untuk bertahan hidup pasti akan keluar. Iya, dengan betul. kreativitas seperti yang Mbak Arya sampaikan tadi, bahkan sudah harus berjualan maksimal secara online. Bahkan pasti Mbak Arya di rumah sebenarnya sibuk foto-foto produk dengan pernak-pernik lucu Aduh, yang di atas sedemikian rupa. Itu kan proses kreatif juga ya Mbak Arya. Itu emang benar-benar menyita waktu juga ya Iya. untuk foto produk. Namun mau tidak mau kita harus lakukan, jangan malas. Iya. Pasti kadang wah segini ada produk baru, malas banget ya Iya. fotoin. Tapi kalau malas ya kita Iya, nggak tapi ya bisa betul sekali, menekan kembali lagi hasilnya berpikir gitu. kalau males kita nggak akan dapat rezeki. Iya, Yang penting kita berusaha, rezeki memang Tuhan yang menentukan. Dan satu lagi, biasanya kita hanya pasang di Instagram atau di medsos. Nah sekarang saya mulai meranikan diri, pelanggan-pelanggan saya yang saya rasa memang loyal, saya kirimi foto-foto itu. Iya. Siapa tahu dia berminat, walaupun dia tidak berminat, walaupun tidak dibaca, saya tidak berkecil hati, namanya juga usaha. Yang penting saya sudah memperkenalkan, siapa tahu mereka perlu. Jadi nggak perlu berkecil hati jika ada teman-teman yang mencoba menjualkan kelangganannya dan tidak direspon. Itu Dicoba aja aja deh Mungkin sekali maksudnya. dua kali tidak direspon, yang ketiga keempat nyantol gitu Nah kan. betul, Iya. siapa tahu dia tidak perlu sekarang, tapi dia akan perlu iya. nanti. Tidak ada salahnya mencoba. Mungkin dari 100 orang yang kita tawarkan, pasti ada satu atau dua orang yang nyantol. Kalau kita diam aja menunggu orang yang tertarik, Iya. itu pasti lama. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga pandemi ini peluang masih sangat banyak. Jadi sobat kreatif jangan merasa bahwa pandemi ini malah tidak ada peluang untuk kita berbisnis atau mendapatkan rezeki yang lebih lagi. Bahkan kita harus jeli nih ngelihat apa sih peluang-peluang di pandemi ini, kira-kira bisa mendatangkan income untuk kita bertahan hidup gitu ya. Lalu masih berbicara seputar pandemi, kesibukan Mbak Ria selama pandemi selain mengurus bisnis apa aja? Soalnya nih ya sobat kreatif, saya lihat di Instagram Mbak Ria aktif banget berolahraga, termasuk sepedaan Iya, juga betul ya. sekali. Jadi jauh-jauh banget rutenya sepedaan. Sayang anak muda aja kayak wow, Mbak Ria kuat banget. Setiap hari, hampir setiap hari saya lihat ada hash juga sama Ibu Iya, betul. Wali gitu kan. Bisa di-sharing? Nah, saya rajin berolahraga itu berkat ibu juga ya. Ibu wali kota kita emang benar-benar strong, dan juga Kita bisa lihat sama-sama. energinya luar biasa banget. Saya aja yang lebih muda dari ibu mengakui ibu emang strong banget. Jadi kemanapun kita sama ibu olahraga itu tujuannya adalah untuk kita meningkatkan imun juga. Jadi di saat pandemi seperti ini kita harus menjaga imun kita, dan ternyata olahraga itu menyenangkan dan mengasihkan seperti naik sepeda. Memang terlihat berat. Mungkin kalau Ayu Tia naik mobil lihat saya naik sepeda, mungkin Ayu Tia kasihan lihat, aduh kasihan banget naik sepeda. Tapi nggak, kita tuh happy banget kita naik sepeda. Dan apalagi kalau kita bisa mencapai rute yang kita inginkan, itu benar-benar luar biasa banget rasanya. Dan walaupun kulit saya nih sekarang gosong, yang penting sehat. Itu aja deh saya berpikir. Saya menaikkan imun dan mencari sehat. Dan selain itu juga kesibukan saya saat ini adalah saya sedang sibuk membuat acara di Asbes Festival, dan hari ini penutupan. Jadi kita bikin acara itu ada yang virtual dan juga ada beberapa acara yang dilakukan secara langsung, beberapa lomba yang tidak bisa virtual, namun tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya kayak Asbes Ambassador ya, yang beberapa hari lalu kayak sempat diselenggarakan. Itu apa sih sebenarnya Asbes Ambassador? Oke, Asbes Ambassador itu kita bikin adalah sebenarnya seperti Duta Enda, namun ini adalah loncatan menuju Duta Enda. Jadi sebelum adik-adik mengikuti Duta Enda, sebaiknya dulu biar mengikuti Asbes Ambassador. Jadi mereka tahu apa saja sih yang harus mereka lakukan sebagai ambasador atau wakil dari Asbes, seperti itu, memperkenalkan Enda, dan juga mereka sebagai manekin apa yang
produksi dari asbes dan juga karya-karya. Iya, jadi setelah mereka lolos di Asbes Ambassador, jenjang mereka itu adalah ke Duta Ende. Itu lebih besar lagi untuk Duta Ende Kota Denpasar itu. Jadi biar Duta Ende pun lebih mempermudah bagaimana pencarian bakat-bakat dari adik-adik yang tergabung di Duta Ende itu. Jadi bisa kita lihat bersama, Asbes yang merupakan organisasi yang cukup besar di Denpasar pun saat pandemi malah justru membuat event yang bergengsi sekali, yaitu Asbes Ambassador yang baru-baru beberapa hari kemarin yang baru diselenggarakan di Plaza Renon ya. Iya, sebenarnya itu sudah terpending dari bulan Maret. Oh, itu sudah terpending. Semua acara sudah kita setup dari jauh-jauh hari, udah dari 6 bulan persiapan kita. Akhirnya saat pandemi di bulan Maret yang lagi puncak-puncaknya itu harus mundur dulu, harus pending, semua sudah siap, semua sudah kita settle. Akhirnya kita pending dan kemarin kita diberi tanggal oleh pihak Plaza karena kita adakan di Plaza. Akhirnya kita sudah berkonsultasi dan kita adakan tetap dengan protokol kesehatan dan sangat terbatas. Jadi istilahnya kita udah plong deh sekarang. Acara sudah terselenggara dengan baik dan tentu menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan gitu ya. Baik Mbak Rea, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum saya tutup, saya ada pertanyaan dua terakhir. Bagaimana sih boleh deh kasih pesan-pesan untuk industri kreatif khususnya di bidang fashion yang ada di Kota Denpasar, dan juga pesan untuk Denfest karena tahun ini Denfest diselenggarakan secara virtual, dan mungkin Mbak Rea bisa menyampaikan pesan dan kesannya terhadap Denfest dan juga kelangsungan dari Denfest selanjutnya. Oke, untuk teman-teman di industri kreatif, saran saya hanya satu, be different or die. Jadi kita harus membuat segala sesuatu yang berbeda daripada biasanya, dan kita harus berpikir kreatif bagaimana caranya kita bertahan, terutama di saat pandemi seperti ini, dan turunkan ego kalian dan membuat suatu produk yang benar-benar bisa diterima di masyarakat pada saat pandemi. Dan ingat selalu berkreativitas, walaupun saat pandemi kreativitas itu tanpa batas. Dan untuk Denpasar Festival 2020 luar biasa sekali. Denpasar Festival tetap diselenggarakan namun dengan tata kelola yang berbeda. Kita dari pengrajin dan juga UMKM Kota Denpasar sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar karena Denfest kali ini tetap diadakan. Itu harapan kita satu-satunya. Itu adalah suatu ruang dan kesempatan untuk kita, walaupun dengan tata cara yang berbeda, mungkin menggunakan platform online dan juga beberapa offline. Kita sangat apresiasi untuk pemerintah yang tetap mengadakan Denfest. Kali ini diadakan dengan jangka waktu yang lebih lama daripada biasanya, dan kita harap semua warga masyarakat Kota Denpasar bisa terlibat di Denfest ini. Sukses selalu untuk Denfest Kota Denpasar, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga Denfest tahun depan kita bisa selenggarakan seperti biasa. Terima kasih Mbak Rea atas waktunya. Nah, Sobat Kreatif jangan lupa juga saksikan seluruh tayangan seputar Denfest di denfest.creativi.id, karena Sobat Kreatif bisa dengan puas ya, tidak hanya di Denpasar, kabupaten lain pun bisa menyaksikan Denfest tahun ini secara virtual. Dan juga UMKM Kota Denpasar disediakan platform khusus marketplace untuk berjualan secara online, dan juga nanti ada beberapa offline yang sudah disepakati juga oleh pemerintah kota. Jadi kalian juga bisa berbelanja nanti lewat platform tersebut. Nah, untuk penutup segmen acara hari ini, saya akan selfie bersama Mbak Rea dulu sebelum kita berpisah. Jadi kita harus mendokumentasikan dulu Mbak Rea. Kita selfie ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Mbak Rea sudah meluangkan waktunya datang ke Denpasar, sharing bersama Sobat Kreatif hari ini. Dan sampai jumpa lagi Sobat Kreatif di segmen berikutnya bersama saya Ayu Tia.